Tadi Pak Afi bilang bahwa itu teori konspirasi, Pak. Itu memang sesuatu yang benar adanya. Kalau menurut saya itu bukan teori lagi, Pak. Nah, tetapi masa sih kita mau kalah, Pak, dengan teori konspirasi? Ya seharusnya kita memang membuktikan bahwa kita pengen benar-benar lebih baik. Ya kayak misalnya ketika survei IQ orang Indonesia 70 misalnya. Ya karena buktikan bahwa kita nggak segitu IQ-nya gitu kan. Mari kita berjuang sama-sama bahwa IQ atau kecerdasan ataupun SDM negeri ini lebih baik, udah bahkan yang terbaik misalnya gitu kan. Ya tapi yang ada malah makin turun kali, jangan 60 kali sekarang. Kan 70 tahun lalu ya. Jangan sekarang 60 kali Pak, belum dihitung Iya, lagi. Pak. Kalau saya sih melihatnya, ini memang adanya ketidakkompakan, Pak, antara masyarakat dan dengan para pemimpinnya. Karena masyarakat kita itu udah seperti apa ya? Mati gaya lah, Pak. Seperti buih di lautan kalau kata Nabi Pak. Bukan. Jadi mereka tuh udah antipati, Pak. Ya, antipati dengan pemerintah. Jadi siapapun yang menjabat di pemerintahan, masyarakat kita udah kayak nggak peduli gitu. Karena mereka selama ini nggak merasakan adanya pemerintah, Pak, di dalam kehidupan mereka. Tidak merasakan manfaat dari apa ya, dari dukungan pemerintah kepada kehidupannya. BPJS paling Mas Ade BPJS. Ya bagi yang pernah sakit, yang nggak sakit ya, nggak dapat, nggak ngerasain yang juga nggak ya. sakit nggak ngerasain, Pak. Ya ini ada hal yang menarik, Pak. Saya pernah menonton sebuah podcast, Pak ya. Dia waktu itu lagi liburan di Jepang. Nah, kemudian dia menginterview Pak orang Indonesia yang ada di Jepang. Terus ditanyalah mengenai kehidupan di Jepang bagaimana, apa bedanya dengan di Indonesia. Terus apakah orang yang diwawancara itu pengen untuk tinggal selamanya di Jepang. Nah, yang menarik Pak, dia bilang dia nggak mau untuk tinggal selamanya di Jepang. Dia ingin tua dan mati di Indonesia. Tapi karena sekarang saya sangat membutuhkan pekerjaan, ya, karena saya sebagai tulang punggung keluarga saya, makanya saya istilahnya mengorbankan keluarga lah untuk jauh dari mereka, bekerja di Jepang, karena sulit untuk mencari pekerjaan di Indonesia. Terus ditanya, selain itu bedanya apa lagi antara di Indonesia dan di Jepang? Kalau di Jepang, saya merasakan adanya kehadiran pemerintah, Pak, dalam kehidupan masyarakat di sana. Nah, di Indonesia, sama sekali nggak merasakan, Pak, adanya keberadaan pemerintah. Seolah-olah negeri ini nggak ada yang ngatur gitu ya. Kayak autopilot, Pak. Iya. Nah, ini kan sangat mengkhawatirkan, Pak. Masa sih kita, ya, dulu sebelum menduduki suatu jabatan di pemerintahan, kita membabi buta, Pak, pengen dapat jabatan. Tetapi setelah kita menjabat, kita tidak bisa perform, Pak, dengan jabatan yang sudah diamanahkan oleh masyarakat kepada kita. Ini kan sesuatu yang absurd, Pak, sesuatu yang aneh. Kan niat awal kan gini, kalau kata Nabi, sesungguhnya segala sesuatu berawal dari niatnya, Pak. Ya mungkin niat dari jabatan emang bukan buat perform, Pak, emang buat mencari peluang supaya bisa ngembat sebanyak-banyaknya, bisa aja begitu kan kalau niatnya begitu. Iya, itu yang menjadikan kecurigaan, Pak, sebagian besar masyarakat di Indonesia. Makanya kan sekarang makin ke sini, Pak, makin banyak orang-orang yang tidak mau memilih, Pak. Golput ya? Golput. Ya karena mereka sudah merasakan bahwa percuma aja deh. Gue dulu udah mati-matian, misalnya ngebela si A, milih si A, ternyata brengsek juga. Selama ini gue dikelabui. Selama ini dia pencitraan misalnya. Nah akhirnya kan masyarakat tuh jadi mau nggak mau tuh udah kayak ini, Pak. Nggak ada semangat, Pak, untuk mau mengabdi di negeri ini. Apatis ya, apatis dan pesimis. Iya, akhirnya mereka memilih untuk pergi ke luar negeri. Ya saya nggak menyalahkan, Pak ya. Saya nggak bilang orang-orang yang mau pergi ke luar negeri ini orang-orang yang nggak nasionalis. Malah saya pikir mereka sangat nasionalis, Pak. Karena mereka nggak mau nyusahin, Pak, pemerintah, bayangin.
Mereka lebih baik, Pak, mengorbankan istilahnya kehidupan keluarga mereka ya untuk mencari sesuap nasi di luar negeri tanpa mereka tuh banyak bacot gitu, Pak. Ya, mereka ya udah merasa bahwa pemerintah nggak bisa menolong mereka, ya udah mereka menolong diri mereka sendiri. Itu kan seseorang yang menurut saya, Pak, sangat nasionalis, Pak. Ya. Malah orang yang duduk di pemerintahan yang saya bilang nggak nasionalis. Kenapa saya bilang nggak nasionalis? Karena sudah banyak orang-orang yang menyatakan ketidakpuasannya, kita ini kayak biasa-biasa aja, Pak. Malah kita nyerang balik gitu. Bagi orang-orang yang tidak puas dengan pemerintah. Malah nyewa buzzer gitu. Malah nyewa buzzer. Ini kan sangat lucu, Pak. Makanya saya bilang nih negeri kita makin kesini makin jadi dagelan, Pak. Udah banyak gitu ya saya baca di sosial media kritikan-kritikan terhadap pemerintah. Tapi kok pemerintah kayak berhati dingin gitu, Pak. Nah, ini yang membuat saya merasa bahwa ketika dunia pendidikan, Pak, dibuat main-main seperti saat ini, saya yakin, Pak, Indonesia ini akan sulit maju. Jangankan maju, Pak, untuk bertahan yang normal aja nggak bisa, akan makin lama akan makin tergerus, yang ada makin mundur, Pak. Iya. Sekarang misalnya lagi zamannya AI, kita ketakutan bahwa nanti sebagian besar pekerjaan akan tergantikan oleh AI. Itu akan benar adanya, Pak. Kalau misalnya sebagian besar masyarakat tidak mengetahui apa yang menjadi potensi diri mereka masing-masing. Karena yang bisa mengalahkan mesin, Pak, itu sebenarnya manusia itu sendiri, Pak. Ya kan manusia menciptakan mesin itu. Masa kita bisa dikalahkan? Iya. Ya, apalagi manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Nah, tetapi kan manusia ini sudah dibekali, Pak, oleh Tuhan berupa potensi diri. Nah, potensi diri ini kalau tidak diapa-apakan, Pak, oleh dunia pendidikan, akhirnya potensi diri itu akan terbenam, terkubur. Nah, makanya ketika kita mudah digantikan oleh AI, itu nggak aneh, Pak. Ya kita nggak memiliki kelebihan yang bisa kita tonjolkan. Jadi mau nggak mau AI dengan mudah, Pak, menggantikan diri kita. Apalagi dunia pendidikan nggak tujuannya bukannya mengasah potensi diri setiap anak didiknya. Kita hanya dijijelin berbagai macam hal yang nggak penting. Terus pas kita dewasa, kita bingung mau ngapain. Kan yang penting udah ikut ujian, Pak, itu tadi. Nah itu, UKT Pak. itu, Pak, sama UN. Makanya yang saya lihat, kalau misalnya model pendidikan kita ini hanya sekedar gimmick, Pak ya. Ini saya bilang gimmick, Pak. Ini kita nggak berbicara soal esensi dalam dunia pendidikan lagi nih, Pak. Ini hanya gimmick. Hanya kita bermain di kulit luar, hanya ganti nama. Tapi kita ngebahas hal yang sama terus. Bukan ngebahas sesuatu yang berbeda. Nah, akhirnya kan dunia pendidikan kita kayak jalan di tempat, Pak. Nah, ini, Pak, kalau menurut saya, model ya Menteri Pendidikan yang seperti saat ini, saya sih nggak tahu, Pak ya, apakah Menteri Pendidikan saat ini mendapatkan tekanan ya dari pihak-pihak yang kita nggak tahu, akhirnya dia terpaksa mengeluarkan statement seperti ini, dan dia akhirnya nggak punya hal lain yang bisa disampaikan, ya. Saya nggak tahu, Pak ya. Cuman kalau memang benar-benar, Pak, Menteri Pendidikan saat ini kualitasnya seperti yang kita lihat, waduh, saya khawatir, Pak. Kita 5 tahun loh bersama dengan dia. Ya tunggulah 4 tahun lagi. Nah, sampai hancur pendidikan Indonesia gitu. Iya, kalau saya pribadi ya, mengapa saya membuat sekolah Fikar School ini, ya karena saya sudah merasakan, Pak, dunia pendidikan. Ya nggak ada yang namanya perubahan. Nah, tetapi kan pemerintah kayaknya, apa ya, dengan banyaknya masyarakat, Pak, yang dengan mandiri membuat sekolah dengan ciri khas mereka masing-masing, itu pemerintah tidak merasakan apa ada yang salah ya dengan dunia pendidikan kita ya. Nah, karena saya melihat pemerintah abai, ya sudah, Pak.
Saya sih yang pertama Pak, yang dalam pemikiran saya, bagaimana saya menyelamatkan anak saya. Itu dulu ya, paling pertama. Saya jujur aja Pak ya, saya bikin sekolah ini yang saya pikirkan di awal, bagaimana menyelamatkan anak saya dulu. Kalau sampai anak saya mengenyam model pendidikan saat ini ya, saya khawatir dengan masa depan dia Pak. Dulu aja bapaknya aja nggak suka datang ke sekolah, karena bapaknya ngelihat, ini gue datang ke sekolah, gue belajar apa ya? Dengan berbagai macam mata pelajaran yang banyak banget itu, satu aja saya belum paham, ditambah yang lain. Ya tambah nggak paham. Akhirnya bagaimana saya menyerahkan tongkat estafet ini ke anak saya? Berarti kan bapaknya nggak mikir, Mbak. Ini sesuatu yang useless gitu. Tapi kita berikannya kepada anak kita. Nah, ini yang akhirnya saya membuat sekolah ini, Pak, ya berdasarkan itu pengalaman saya pribadi. Saya nggak ada background sarjana pendidikan, saya nggak ada background sarjana psikologi, tapi mau bagaimana lagi? Nah, tapi ya syukur alhamdulillah, ya anak saya sekolah di tempat kita ini dari kelas 1 SD ya sampai sekarang kelas 2 SMA, dan dia merasa enjoy saja. Berarti kan apa yang saya berikan ini ada manfaatnya, Pak. Nggak seperti saya dulu yang hobinya bolos sekolah. Nah, jadi itu, Pak. Kalau kita sebagai orang tua, Pak ya, makanya saya menyerahkan ini kepada orang tua lagi. Karena apa? Karena kita nggak bisa mengharapkan sama sekali deh kepada pemerintah, Pak. Kita selalu dipertontonkan dengan dagelan. Makanya kalau kita sebagai orang tua, Pak, dengan keadaan seperti ini, kita tetap mati rasa, Pak. Ini yang saya takutkan, Pak. Masa depan bangsa ini mau kita bawa kemana? Nah, kira-kira ada lagi, Pak, yang ingin dibahas? Waktunya, Pak. Waktunya, Pak ya. Oke, Sobat Beyond Education, semoga dengan apa yang kita bahas dari awal hingga akhir, teman-teman mendapatkan suatu insight ya. Karena apa? Karena kita nggak bisa abai dengan keadaan dunia pendidikan di negeri ini. Hal ini akan berdampak langsung kepada anak-anak kita. Nah, inilah sebenarnya lampu kuning bagi para orang tua di luar sana, yang kita harus mau memikirkan dengan jauh lebih dalam pendidikan apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita nggak bisa menyerahkan begitu saja kepada pihak sekolah. Kalau model sekolah saat ini, ya memang sudah bisa dipastikan nggak bisa membangkitkan potensi anak-anak kita. Karena apa ya, lihat aja nanti video yang di awal lagi ya, bagaimana cara Menteri Pendidikan menjawab pertanyaan dari Rosi. Mungkin itu sudah bisa mencerminkan keadaan dunia pendidikan kita ke depannya akan bagaimana. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.